Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan membahas materi tentang dasar akuntansi biaya atau perusahaan manufaktur. Oke, jangan terlalu lama. Mari kita simak videonya. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang akuntansi biaya atau perusahaan manufaktur. Di kelas 10 kita telah membahas tentang akuntansi jasa. Di kelas 11 kita telah membahas akuntansi dagang. Dan di kelas 12 kali ini kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan ke konsumen. Nah, aktivitas rutinnya itu menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi melalui proses pengolahan bahan baku terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen. Jadi berbeda nih dari perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa yaitu mencatat semua transaksi berhubungan dengan jasa seperti menjahit, nyablon, atau nyemir segala macamnya. Dan kalau perusahaan dagang dia hanya menjual barang yang udah jadi gitu. Pencatatannya hanya untuk produk yang sudah jadi. Jadi dia hanya mencatat penjualan dan pembelian. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini dia mencatat prosesnya. Entah itu dari proses barang dari sebelum jadi hingga setengah jadi sampai barang jadi, dia dicatat prosesnya dalam situ. Nah, jenis pengeluarannya itu ada 3. Biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi lainnya atau biaya overhead pabrik, biasa disebut BOP. Nah, next dari pengertian manufaktur kita beralih ke pengertian akuntansi biaya. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian biaya? Biaya ialah pengeluaran sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, di mana pengeluaran tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh aktiva. Nah, jadi pengertian akuntansi biaya yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa hingga menjualnya kepada konsumen. Jadi ringkasnya itu proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi disebut proses produksi. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjadi produk jadi disebut biaya produk jadi. Nah, biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya yang terjadi tersebut perlu dikumpulkan untuk menentukan harga pokok produksi melalui proses akuntansi yang disebut dengan akuntansi biaya. Sekarang perbedaan cost dengan expense. Nah, cost dengan expense ini kita udah nggak awam lagi nih sama ini. Dari kelas 10 dan 11 kita udah tahu nih cost dan expense itu apa. Nah, kalau cost di dalam manufaktur, cost sama dengan biaya. Nah, biasa dipakai untuk istilah biaya, harga pokok atau harga perolehan. Nah, cost ini di manufaktur identik dengan nilai barang modal yang dibeli. Sedangkan expense di dalam manufaktur, expense dipakai untuk istilah beban. Nah, identiknya dengan nilai barang modal yang sudah terpakai atau susut. Contohnya beban penyusutan. Nah, setiap laporan keuangan pasti mempunyai tujuan. Nah, di sini kita akan membahas tujuan akuntansi biaya. Itu ada 4. Yang pertama itu menyajikan informasi biaya untuk perhitungan harga pokok produksi. Berbeda dari jasa dan dagang, kalau ini kita menentukan harga pokok produksi. Nah, yang kedua, menyajikan informasi biaya untuk pengendalian biaya. Yang ketiga, menyajikan informasi biaya untuk membantu manajemen dalam pembuatan anggaran dan perencanaan laba. Nah, yang terakhir, menyajikan informasi biaya untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi nggak jauh berbeda nih dari akuntansi jasa dan akuntansi dagang. Oke, sekarang ada klasifikasi biaya. Ini dibagi berdasarkan 6 kelompok. Yang pertama, berdasarkan elemen atau unsur produk. Itu ada 3. Ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.
Nah, biaya bahan itu juga ada dua, ada biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Nah, di biaya tenaga kerja itu ada yang namanya biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, atau BTKL dan BTKTL. Contoh BTKL apa? Upah pekerja pabrik. Nah, sedangkan yang tidak langsungnya yaitu upah pengawas pabrik. Jadi kan kalau pekerja pabrik itu langsung turun tangan untuk membuat produknya tersebut. Kalau sedangkan upah pengawas pabrik dia hanya mengawasi, tidak turun langsung. Jadi dia tidak secara langsung mengerjakan apa yang akan diproses gitu. Nah, untuk biaya overhead pabrik, seluruh biaya selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Nah, contohnya apa? Biaya penyusutan mesin produksi. Yang kedua, berdasarkan area atau daerah fungsional. Ada 3 juga nih. Ada yang pertama itu biaya produksi. Apa sih biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang terjadi dalam suatu proses produksi. Nah, dia meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, yang kedua itu biaya pemasaran. Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan produk kepada konsumen. Contohnya apa? Biaya iklan, gaji karyawan, bagian penjualan, biaya promosi. Nah, yang terakhir biaya administrasi. Itu biaya yang berhubungan dengan kegiatan administrasi suatu perusahaan di luar kegiatan produksi. Contohnya apa? Gaji karyawan kantor, biaya perlengkapan kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, ada berdasarkan keterlacakan dengan produk. Itu ada 2 yang tadi sebutin, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi, meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi disebut biaya tidak langsung. Contohnya biaya tenaga kerja tidak langsung dan BOP. Nah, yang keempat, ada berdasarkan hubungannya dengan produksi. Itu ada 2, ada biaya prima atau biaya utama dan biaya konversi. Nah, biaya prima itu biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Dia meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi yaitu biaya yang terus dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Meliputi apa aja nih? Ada biaya tenaga kerja dan BOP. Yang kelima yaitu berdasarkan volume. Dibagi menjadi 3. Ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap itu apa? Biaya yang tidak berubah walaupun terdapat perubahan pada volume produksi. Misalnya apa? Gaji, biaya sewa, itu semua nggak bisa dirubah. Nah, yang kedua biaya variabel, biaya yang mengikuti perubahan volume produksi. Nah, itu meliputi apa? Biaya bahan baku, biaya pengiriman barang. Soalnya kan kita nggak tahu nih, biaya bahan baku sewaktu-waktu bisa naik, biaya pengiriman juga bisa naik gitu. Nah, biaya semi variabel gabungan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Perubahan biayanya tidak mengikuti perubahan volume produksi, seperti biaya listrik, biaya telepon. Nah, kita kan nggak tahu setiap bulannya kita memakai listrik itu berapa dan bayarnya berapa. Telepon juga, karena kan tidak setiap bulannya kita akan sama gitu penggunaannya. Nah, yang terakhir itu ada berdasarkan periode dibebankan pada pendapatan. Ada 2 nih. Yang pertama biaya produksi. Apa tuh? Seluruh biaya produksi, baik biaya langsung maupun tidak langsung, yang dapat dihubungkan langsung dengan produk jadi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, kalau biaya periode itu seluruh biaya produksi, baik biaya langsung maupun tidak langsung, yang dapat dihubungkan langsung dengan produk jadi. Contohnya apa? Biaya pemasaran dan biaya administrasi. Nah, next ada metode pengumpulan biaya. Itu ada 2 metode nih. Yang pertama itu metode harga pokok pesanan atau job order costing method. Yang kedua ada metode harga pokok produksi, processing cost method. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama, metode harga pokok pesanan. Apa sih? Itu suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Nah, kalau metode harga pokok produksi itu suatu cara
untuk memperhitungkan unsur-unsur dari biaya produksi ke dalam harga produksi. Nah, kedua metode tersebut mempunyai karakteristiknya masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas yaitu karakteristik metode harga pokok produksi. Yang pertama itu, proses produksi dilakukan terus-menerus dan produk yang dihasilkan adalah produk standar. Nah, proses produksi dilakukan untuk memenuhi persediaan di dalam gudang penyimpanan. Nah, metode ini pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi. Nah, rumusnya apa nih harga pokok persatuan? Yaitu jumlah biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya apa? Perusahaan kertas, semen, tekstil, dan lain-lain. Nah, untuk karakteristik metode harga pokok pesanan yaitu proses produksi secara terputus-putus bergantung ada tidaknya pesanan dan produk yang dihasilkan berdasarkan dengan spesifikasi pesanan. Jadi metode ini dipakai hanya untuk orang yang mesen gitu kepada kita, bukan barang jadi yang kita kasih ke mereka, tapi mereka request atau pesan gitu barang dari kita. Nah, yang kedua, proses produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan. Nah, yang ketiga, metode pengumpulan biaya berdasarkan pada pesanan. Nih yang tadi saya bilang. Jadi metode ini dipakai untuk pengumpulan biaya berdasarkan pada pesanan. Rumusnya apa nih untuk harga pokok persatuannya? Yaitu jumlah biaya produksi tiap pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Contohnya apa? Perusahaan percetakan, mebel, kontraktor, dan lain-lain. Yang terakhir nih dari pembahasan kita, yaitu ada sistematika akuntansi biaya, yaitu perhitungan biaya produksi. Jadi ada dua, ada yang sebelum dan ada yang setelah prosesnya. Nah, kita bahas dulu nih sebelum proses produksi dilakukan. Itu ngapain aja sih? Yang pertama, biaya produksi ditetapkan berdasarkan pengeluaran yang telah lalu. Nah, yang kedua, memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perhitungan ini untuk menentukan harga pokok produksi. Nah, yang kedua itu setelah proses produksinya selesai nih, berdasarkan atas pencatatan biaya-biaya yang sesungguhnya terjadi sehingga diperoleh jumlah biaya untuk produksi tertentu. Nah, gimana teman-teman videonya? Semoga materinya mudah dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.